Kata Umar, suatu ketika Rasulullah memegang kuda pundakku, lalu berkata, kun fid dunya ka'annaka garib. Wahai Umar, hendak kau hidup dunia ini seperti tamu, hidup di dunia seperti orang musafir, abirun sabil, seperti menyeberang jalan. Jadi kita hidupnya ini dianggap Rasulullah hidup seperti tamu, hidup seperti orang musafir. Rudda nafsahu min ahli kubur. Persiapkan dirimu sebagai calon-calon penghuni kubur. Tuh, jadi hidup di dunia ini seperti orang musafir, di mana orang musafir itu ketika dia transit, dia mempersiapkan bekal untuk melalui perjalanannya. Nah, semakin jauh kita berjalan, semakin dekat apa yang kita tuju. Bapak dan saudara-saudara, umur kita sekarang sudah 50 ke atas. Nah, berarti kata Nabi, kulli syai'in hisadun wa hisadu ummati baina sittin wa sab'ina. Tiap-tiap sesuatu ada masa panennya. Adapun masa panennya umatku baina sittin wa sab'ina, antara 60 70, Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini mari kita bersama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadrat Ilahi Rabbi, di mana kita sudah berada pada subuh kelima bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, hidayah dan petunjuk, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Muttahidin untuk bersama-sama melaksanakan salat berjamaah, kemudian mengikuti pengajian sebagaimana biasanya. Salat subuh ini merupakan salat yang paling berat sesudah salat isya. Jadi saya katakan bahwa Nabi bersabda, salat yang paling berat dilakukan oleh seseorang, salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka itu mengetahui pahala-pahala yang terkandung di dalam kedua salat itu, dia akan datang dalam keadaan merangkak. Dan saudara-saudara, kalau kita kembali membuka lembaran hadis, seandainya hanya satu saja waktu untuk bisa datang ke masjid subuh itulah. Kalau bapak tidak bisa hadir salat duhur, asar, maghrib dan isya, salat subuh itulah. Karena salat subuh ini adalah memiliki keberkahan, memiliki manfaat yang sangat besar, terutama hubungannya dengan kesehatan. Menghirup udara subuh itu merupakan sunnah dari Rasulullah, karena di subuh hari itu adalah suasana udara bersih, belum ada tercampur dengan hal yang lain. Jadi orang-orang yang keluar dari rumah waktu subuh itu menghirup udara baru, menghirup udara yang sangat segar dibanding kalau di tengah hari. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah terbiasa salat subuh berjamaah, insya Allah pasti banyak manfaat dia dapat. Rasulullah SAW pernah menasihati Ali bin Abi Thalib
Ada 3 nasihat Rasulullah kepada Abi Thalib. Yang pertama adalah nikmat yang paling besar diberi kepada umat manusia dari sekian banyak nikmat adalah nikmat Islam. Tuh. Jadi dari sekian banyak nikmat yang kita terima adalah nikmat Islam. Kenapa demikian? Islam ini membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, membawa keselamatan. Oleh karena itu, dalam Islam ini diatur antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Jadi dari sekian banyak nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam. Islam mengatur segala aturan-aturan, baik hidup sebagai seorang pedagang, seorang nelayan, seorang petani, dan bahkan kepada aparatur negara, itu diatur sedemikian rupa oleh Islam. Tidak ada persoalan sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya itu diatur secara detail dalam Islam. Bagaimana berdagang, bagaimana petani, bagaimana sistem hukum, perdata, pidana, segala macam diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu, siapa yang diberikan hidayah semacam Islam, beragama Islam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, kedamaian hidup di dunia ini. Yang kedua, sekian banyak kesibukan yang kita lakukan sehari-hari, kesibukan yang paling baik adalah kesibukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, taat di sini bukan berarti hanya salat, puasa, zakat, haji. Artinya kita hidup dunia ini meniti kehidupan, mencari beraktivitas harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang harus jujur, seorang pedagang kain harus jujur, dan apapun aktivitas kita senantiasa kita mendahulukan keadilan daripada hal-hal yang lain. Jadi dari sekian banyak kesibukan di dunia ini, kesibukan yang paling baik adalah kesibukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah banyak pelajaran-pelajaran yang kita terima dalam hidup ini. Pelajaran yang paling abdal, pelajaran yang paling utama adalah pelajaran kematian. Tuh. Jadi hampir setiap hari kita melihat orang meninggal antar ke kuburan. Itu merupakan pelajaran yang bermanfaat. Kita antar ke kuburan, kita turunkan di liang lahat, kita menghadap kiblat, kemudian dikebumikan sampai tidak kelihatan. Tentu kita bisa mengambil nasihat bahwa hari ini kami bisa mengantar saudara saya, tidak menutup kemungkinan besok atau lusa kami yang diantar. Dan saudara-saudara, kata Nabi, kapa bil mauti waidah, memadailah kematian merupakan nasihat. Jadi ketika teman kita kemarin bercanda, bersendagur, makan bersama-sama, dia sudah mendahului kita. Jadi itu sehingga Abdullah bin Umar pernah berkata, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, suatu ketika Rasulullah memegang kuda pundakku lalu berkata, kun fid dunya ka annaka garib. Wahai Umar, hendak kau hidup dunia ini seperti tamu, hidup di dunia seperti orang musafir, abirun sabil, seperti menyeberang jalan. Jadi kita hidupnya ini dianggap Rasulullah hidup seperti tamu, hidup seperti orang musafir. Rudda nafsahu min ahli kubur, persiapkan dirimu sebagai calon-calon penghuni kubur. Tuh. Jadi hidup di dunia ini seperti orang musafir, di mana orang musafir itu ketika dia transit, dia mempersiapkan bekal untuk melalui perjalanannya. Nah, semakin jauh kita berjalan, semakin dekat apa yang kita tuju. Bapak dan saudara-saudara, umur kita sekarang sudah 50 ke atas.
Berarti kata Nabi, kulli syai'in hisadun wa hisadu ummati baina sittin wa sab'ina. Tiap-tiap sesuatu ada masa panennya. Adapun masa panennya umatku baina sittin wa sab'ina, antara 60-70, Pak. Jadi itu Pak Sugianto. Kata Nabi, likulli syai'in hisadun wa hisadu ummati baina sittin wa sab'ina. Segala sesuatu ada masa panennya. Ada masa panennya jeruk, ada masanya sawit, karet. Adapun masa panennya umatku itu antara 60-70. Itu paling banyak. Kalau dibawanya dan sesudahnya itu jarang terjadi, tapi yang paling banyak antara 60-70. Jadi sekarang ini yang sudah lebih daripada 60-70, bersiap-siaplah. Kata ada salah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kira-kira datang hari kiamat?" Itu Arab Badui, itu Arab dari pedalaman. Aku bertemu dulu waktu ketika aku naik Gua Hira, Pak. Ketemu, oh inilah namanya Arab pedalaman. Warna kulitnya hitam, yang kelihatan putih cuma giginya doang. Minta sedekah. Waktu saya alhamdulillah dengan Ustaz Amin, saya pernah berkunjung Gua Hira, puncak Gunung Tata. Setelah sampai puncak turun lagi ke bawah. Itu melewati masuk di situ cuma pecahan batu. Sampai di puncak Gua Hira itu cuman 3 meter kali 5 meter. Sampai sujud saya di tempat Rasulullah menerima wahyu, dan berhadapan ada lubang batu itu persis berhadapan dengan Masjidil Haram. Ketemu di situ namanya Arab Badui. Oh, ini namanya, saya baca di Al-Quran ada Arab Badui. Rupanya ini Arab Badui namanya. Hitam legam, Pak. Yang kelihatan putih cuma giginya doang. Rambutnya geriting. Walaupun itu akan air tidak bakalan basah, Pak. Saking anunya tuh, karena hidup di gersandan tandus sehingga kulit seperti apa kayu, Bapak dan saudara-saudara. Itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kapan datang hari kiamat?" Kata Rasulullah, "Apa yang Anda persiapkan untuk menanti datang hari kiamat? Apa yang Anda persiapkan untuk menjemput datang hari kiamat?" Kata Arab Badui, "Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku cinta kepada ya Rasulullah." Jadi Arab Badui kata, "Saya tidak ada persiapan ya Rasulullah untuk menghadapi hari kiamat, kecuali aku cinta kepada ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anta nanti kau akan bersama orang yang kau cintai di hari kiamat." Mudah-mudahan kita semua ini salah satu pencinta Rasulullah dan kita bersama Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu hari kiamat ada dua. Ada namanya hari kiamat kecil, ada namanya hari kiamat besar. Hari kiamat kecil sering kita lewati ketika antar di kuburan. Itu hari kiamat itu, Pak. Hari kiamat besar ketika dunia ini hancur serba isinya. Nah, oleh karena itu umur kita sekarang sudah 70, sudah ada 70, ada masih lewat 60. Kalau saya masih 57, 3 tahun lagi saya pensiun, berarti masih belum. Karena Nabi kata 60-70. Yang sudah 60 ke atas, para melan, hati-hati. Apa sunnah bekal atau tidak? Tuh. Jadi kulisan hisadun wa umat setiap sesuatu ada masa panennya. Ada masa umat adalah 70. Nah, ya kita kalau sudah 60-70 tahun itu, Pak, cuma 2 waktu yang ditunggu, Pak. Kalau sudah 70, 60-70, cuma 2 waktu yang ditunggu. Waktu salat, waktu kematian. Waktu ditunggu tiap hari, waktu duhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua adalah waktu kematian. Datangnya kematian tidak pernah ada tanda-tanda. Tak sama Rasulullah. Ketika nak meninggal itu datang Israel bersama Jibril, ketok pintu, tak. Kata anaknya Fatimah, "Ya Rasulullah, siapa ketuk pintu? Coba buka pintunya itu." Dia ketuk pintunya Israel. Ketika Israel bersama Jibril, kata Jibril, "Israel, kaulah pergi dewean, aku tunggu di sini. Aku ada sampai hati Rasulullah cabut nyawanya. Kaulah pergi dewean, aku dah sampai hati dah." Pergilah, ketuk pintu, ditengok Fatimah, Masya Allah, terkejut. Katanya, dia Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wahai anakku, tahu tak itu tuh?" "Tak tahu ya Rasulullah." Itu namanya malaikat pencabut nyawa. Langsung menghampiri Rasulullah. "Ya Rasulullah,
salamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat rindu kepada Muhammad. Kedatangan ke kemari ingin mencabut nyawamu. Kalau mau, tuh pencabut nyawa bilang, ya Rasulullah, aku datang kemari ini ingin mencabut nyawamu. Tergantung kamu. Tapi yang jelas Allah sangat rindu kepada Muhammad. Kata Rasulullah, apa hal-hal yang menyenangkan hati kami ketika aku ketika dicabut nyawaku? Apa kata Israil? Ya Muhammad, haramtul jannata nusa'i amalihi illa dakhuluha Muhammad. Muhammad, saya haramkan surga dimasuk oleh semua nabi kecuali kau dulu masuk surga. Jadi hadis itu hadis kursi yang diucapkan oleh Israel, bahwa diharamkan surga dimasuki oleh semua nabi kecuali kau dulu masuk. Itu saya, iya umatku. Nah itu Rasul menjelang wafat masih ingat umatku bagaimana ya Jibril Israfil. Apa kata Israfil? Haram 7 begitu juga. Lisaili umami hatta tahlah anta ya Muhammad. Muhammad, saya haramkan masuk surga di semua umat lain sebelum umatmu bersamaku masuk surga. Tuh Pak Muhammad. Jadi haram surga itu dimasuk oleh semua umat lain kecuali umat Muhammad bersama Muhammad masuk surga. Persoalannya sekarang, apakah kita benar umat Muhammad? Hanya sekedar ngaku baik, umat Muhammad, tapi Muhammad tidak mungkin sebagai umatnya. Itu persoalannya Pak. Nah, kata umatku ini nak meninggal, saya surga. Umatku bagaimana? Kata turun hadis kursi yang kedua, bahwa haramtul jannata lisai umami hatta taduhla umat ya Muhammad. Ku haramkan surga dimasuk oleh semua umat sebelum kau masuk bersama umat dalam surga. Bapak dan saudara-saudara, ya Rasulullah luar biasa cintanya kepada umatnya dan saudara-saudara. Nah, kembali persoalan tadi, kata Abdullah bin Umar, dipegang kuda pundakku. Lalu Rasul kata, Umar, kun fi dunia ka annaka garib. Hidup di dunia seperti tamu. Tamu itu tidak lama. Seorang musafir itu transit di halte untuk mencari bekal, lanjut perjalanan. Jangan hidup di dunia ini seperti orang nak tinggal. Kita ini dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, kita ini milik Allah. Tiga dunia ini akan kembali kepada Allah. Diberi kesempatan untuk mencari bekal, Bapak dan saudara-saudara. Kata Umar, iza amsaita fala tadur sabaha. Ketika Anda berada di waktu sore, jangan pada dirimu ada waktu pagi. Kita sekarang pada waktu pagi, Pak. Iza asbahta fala tadur masa'a. Ketika kita berada di waktu pagi, jangan melihat dirimu waktu sore. Jangan menunda, nanti sebentar, tidak boleh. Karena kematian datang secara misterius. Ada orang sementara main basket, main bulu tangkis, main bola, dan menyanyi dan segala macam, datang kematian langsung jatuh Pak, Bapak dan Saudara. Tidak ada. Cuman kematian itu sudah ada tanda-tandanya Pak. Memang tidak ada tahu bahwa kapan kita mati, tapi sudah kita semua sudah miliki. Tanda-tanda mati sudah ada Pak. Pertama adalah ini rambut nih. Dulu hitam dah, sekarang mulai putih. Gigi dulu lengkap, sekarang mulai permisi satu-satu. Mata, kalau tadi pakai kacamata tidak nampak, dulu terang tanpa kacamata, lihat sekarang sudah hilang. Itu semua. Kulit dulu kencang, sekarang keriput. Itu tanda-tanda kita akan mati. Jadi kita milik Allah, kembali kepada Allah. Banyak orang innalillah, tidak tahu artinya. Kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Kita milik Allah, cuma kembalinya kepada Allah bermacam-macam. Ada kembali dalam keadaan ridho, ada kembali dalam laknat atau murka. Tergantung kita. Oleh karena itu, kembali persoalan tadi kata, ketika kita berada di waktu pagi, jangan menghadirimu pada waktu sore. Kalau kita berada waktu sore, jangan menghadiri pada ada waktu pagi. Kenapa? Karena tidak tahu Pak. Umar bin Khattab kalau dia salat, ketika azan dikumandangkan, Umar ini belum beruduk, bergetar begini badannya. Kalau sudah azan lupa beruduk, dia bergetar tubuhnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Umar itu setiap dia salat sebagai salat terakhir buatnya. Kalau salat subuh, barangkali aku terakhir ini. Siapa tahu aku mati antara subuh dengan duhur. Kalau salat duhur terakhir barangkali aku. Siapa tahu aku takut antara duhur dengan asar. Macam itulah seterusnya. Khusus seakan-akan terakhir salat. Padahal Umar dianggap singa padang pasir adalah manusia yang paling ditakuti oleh Arab kafir Quraisy. Ketika turun perintah hijrah, pada umumnya sahabat ngumpet-ngumpet hijrah ke Madinah, takut dari kejaran orang kafir. Kalau Umar malah pidato, wahai kafir Quraisy, besok Umar ini berangkat ke Madinah. Siapa ingin berlepas leher dengan kepalanya, tunggu Umar di jalanan. Tapi begitu azan, belum dia beruduk, dia bergetar hatinya. Badannya sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Ali bin Abi Thalib ketika meninggal Umar, minta kepada ya Allah, coba perlihatkan aku bagaimana keadaannya Umar itu di kuburan. Apakah hebat juga? Di dunia ini hebat. Aku nak nengok bagaimana keadaannya. Coba ya Allah buka tabir. Aku ingin melihat keadaan Umar di kuburan. Ternyata hebat, Pak. Tidak ada malaikat yang berani mengikut kepada Umar. Luar biasa. Jadi Umar itu bukan saja di dunia hebat, sampai kuburan pun malaikat pada takut. Karena Umar luar biasa pada saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kata Nabi, khus sihatakah wa baradikah. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Pak Sugianto, pergunakan min sihatika wa maradika, kata Nabi. Pergunakan waktu sebelum datang sakit. Kalau kita sakit, Pak, bagaimana? Kita ya Allah, bagaimana mantang ketua masjid kita ini, Pak Suprianto. Tuh, barangkali ada penyesalan, waktu mudanya barangkali banyak waktu disia-siakan, sehingga datanglah penyesalan. Ini kesempatan itu nikmat, Pak. Tapi tidak serasa nikmat ini kalau masih kita sehat. Tapi kalau kita sakit baru terasa. Ada orang ditimpa penyakit, kira-kira dia tahu diri barangkali aku tidak akan makan sehat lagi. Dia menyesal, ya Allah, Mak, kalau aku ya Allah berikanlah kesehatan, kalau sehat aku nak salat, aku nak berzikir. Ada orang di antara kita di sini, saya dengar suaranya, katanya barangkali penyakitnya itu merasa terakhir itu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saat sekiranya Allah memberikan kesehatan kepadaku, satu kali saja aku menghabiskan waktuku di masjid berzikir, bersalat, berzikir. Tapi kesehatan ketika dicabut Allah tidak akan kembali lagi. Maka Nabi katakan, usitka wa maridika, pergunakan waktu kamu sebelum datang kematianmu, wahayat sebelum mautika, pergunakan waktu sebelum datang kematianmu. Bapak dan saudara-saudara, ini suatu nasihat yang sangat mengerikan. Kita sekarang pergunakan sehatmu, sebab suatu saat kita sakit tidak bisa lagi. Orang di rumah sakit itu, Pak, di ICU, ketika azan dengar suaranya Allahu Akbar, tapi apa hendak dikata, cuma dengar baik, tak mampu dia, menyesal dia, banyak waktu terbuang percuma tanpa dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, hiduplah seperti orang tamu. Kalau kau berada waktu pagi yang melihat waktu sore melihat waktu pagi, pergunakan waktu sebelum datang waktu sakitmu, pergunakan hidup sebelum datang kematianmu. Karena kematian selalu menanti kita, Pak. Misterius problem. Kalau Bapak nanti jalan-jalan terakhir, ada cubit dari belakang, kita jalan, ada yang cubit ke belakang, itu hati-hati, ajal tinggal 3 hari umur Bapak. Bisa kita jalan-jalan, rasa-rasanya ada yang cabut ke belakang. Siapa yang cubit saya? Itu umurmu, hati-hati, tinggal 3 hari. Pernah tidak ada, Pak? Belum ada kan? Nanti kalau Bapak jalan-jalan dewean, lalu ada yang cubit dari belakang, lalu tidak ada orangnya, itu ajal memberikan tanda seru. Hati-hati, Pak, tinggal 3 hari umurmu. Nah, jadi kalau ada begitu, alhamdulillah. Ini biasa ada yang cubit, Pak, langsung lewat. Oleh karena itu bulan Ramadan ini perbaiki, Pak. Kan tidak tahu apakah masih hidup bulan Ramadan 2006 atau tidak, Pak Ramlan. Tidak kan? Anggaplah Ramadan Islam akhir, maka maksimalkan amal, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal saleh, salat tahajud, salat istighfar, segala macam. Karena saya katakan tadi bahwa kita harus punya amalan andalan, supaya nanti di akhirat semua pintu surga memanggil kita. Ada pintu surga dipanggil kita, ada pintu sedekah dipanggil, ada pintu ini, tapi yang paling celaka tidak ada pintu yang memanggil kita, karena di dunia bukan ahli ibadah. Celakalah kita. Demikianlah barangkali, Pak, tidak ada pengajian ini karena tidak bisa akses internet, karena pulsa sinyalnya terganggu, tidak tahu apa yang terjadi. Demikianlah, terima kasih segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.